Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Short Family. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan harian dengan tema yang berjudul Waktu Istirahat. Jadi, akhir-akhir ini saya sedang diingatkan Tuhan untuk beristirahat loh. Beristirahat yang dimaksud di sini bukan tidur lebih banyak ya, tapi untuk menghabiskan waktu lebih lagi bersama Tuhan. Karena memang sih akhir-akhir ini saya tidur lebih malam sih, tepatnya jam 1 ataupun jam 2, bahkan bisa lebih. Karena kasihkan main game, nonton video, sampai saya lupa waktu. Bahkan ketika saya mau berdoa pun, saya ngantuk. Jadi saya nggak memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan itu memang Bapa yang sangat baik loh. Dan Dia selalu mau ngomong sama kita. Cuman kita yang harus peka. Kalau pikiran kita fokus ke Tuhan, pasti kita bisa dengar dan tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara pasti tahu kan, kalau pagi itu mulai duluan baru malam. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 5, urutannya beda loh. Seperti ini. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yang saya mau tekankan di sini, di kalimat, jadilah petang, dan jadilah pagi. Tuhan memulai dari petang menuju ke malam, yaitu waktu untuk istirahat. Baru sesudah itu pagi datang menuju siang, waktu untuk bekerja. Kita memang hidup di budaya yang bekerja sepanjang hari, dan sesudah itu baru kita beristirahat. Tapi urutan hari yang Tuhan perkataan itu berbeda loh. Justru dimulai dari istirahat dulu. Istirahat yang menjadi prioritas. Tapi istirahat di sini yang saya katakan tadi ya, istirahat di sini bukan tidur lebih banyak ataupun nonton Netflix lebih lama ya. Tapi juga beristirahat di hadirat Tuhan. Waktu saat teduh kita. Saya sering berpikir kalau saya mau cepat melihat hasil, saya harus bekerja lebih keras. Kalau saya mau sukses, saya harus begadang. Tapi loh. Prinsipnya Tuhan itu emang 180 derajat berbeda sama dunia ini loh. Benar-benar upside down loh. Luar biasa Tuhan kita. Makanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa menganggap kita aneh. Padahal kita ini sebenarnya warga kenegaraan surga yang cuma tinggal sementara di dunia ini. Kita yang seharusnya menghidupi prinsip-prinsip surgawi loh. Tapi terkadang kita yang malah terbawa sama prinsip dunia ini. Saya pun gak bisa bohong. Saya juga sering terbawa dengan prinsip duniawi. Sampai saya capek sendiri. Karena saya jadi membanding-bandingkan hidup saya dan merasa tertinggal terus. Dan itu membuat kita gak bisa menikmati proses yang ada. Seakan-akan diharuskan untuk menjadi yang sempurna. Tapi kita harus ingat, ekspektasi dunia itu dan ekspektasi Tuhan itu sangat amat berbeda. Kita semua punya cerita masing-masing. Jalur yang harus kita tempuh juga beda. Dan waktunya pun juga gak selalu sama. Makanya sangat penting untuk istirahat setiap hari. Untuk benar-benar menghabiskan waktu sama Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Supaya polusi-polusi dunia yang masuk ke pikiran kita bisa difilter lagi sama Tuhan. Supaya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi hari kita dan melawan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan.
Karena kalau pikiran kita udah penuh sama apa yang Tuhan katakan, kita nggak akan punya tempat untuk omongan orang yang negatif masuk hati kita. Selain itu, istirahat di dalam hadirat Tuhan juga salah satu bentuk kita berserah sama Tuhan dan gak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya belajar banget, saya mengerti untuk memprioritaskan istirahat di dalam hidup kita. Kita harus melakukan itu dengan sengaja. Kita harus berdoa dan minta bantuan Tuhan. Karena ketika kita bisa mendapatkan istirahat yang cukup, kita pasti memiliki kekuatan untuk bekerja dan berbuah dengan baik di siang hari. Saya juga masih minta Tuhan untuk membantu saya memprioritaskan ulang apa yang seharusnya menjadi prioritas saya. Semoga renungan ini bisa memberkati saudara ya. Jangan lupa atur prioritas dan jadwal saudara untuk hari ini. Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk planning dan mempersiapkan hari saudara. Tapi dengan persiapan itu, saudara bisa menjadi lebih produktif dan justru punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang penting. Tanpa persiapan, hidup kita bisa berantakan. Dan kita bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Dia jauh lebih besar dari setiap masalahmu. Dia jauh lebih besar dari rasa takutmu. Bahkan dia jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari apapun yang saudara hadapi di dunia ini. Gak ada yang gak bisa Tuhan lakukan. Dia bisa melakukan segala sesuatu dan segala hal. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan bahwa kami juga perlu untuk beristirahat Tuhan. Bukan istirahat secara jasmani Tuhan, tapi beristirahat yang dimaksud di sini adalah waktu lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Walaupun kami memiliki banyak aktivitas Tuhan, tapi kami akan selalu ingat Tuhan kalau kami juga perlu beristirahat dengan Engkau Tuhan. Kami perlu saat teduh bersama-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa memprioritaskan apa yang seharusnya menjadi prioritas bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan harian ini Tuhan. Semoga Tuhan apa yang kami dengar hari ini bisa kami praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Semoga renungan harian ini bisa memberkati saudara sekalian ya. Semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.